Oke. Jadi sebelum, sebentar ya saya carikan. Ini hari ini saya pakai akunnya jurusan, jadi kita bisa lebih lama karena ada banyak yang mungkin kita perlu bicarakan gitu ya. Kebetulan akun jurusan juga lagi nganggur pagi ini sehingga saya pakai. Oke, jadi kita akan bicarakan dulu PPT yang kemarin. Yang penting untuk kita bicarakan adalah research in finance ini gitu ya. Jadi sesuai dengan tujuannya adalah sebenarnya mata kuliah ini kita akan memperkenalkan topik-topik penelitian. Ini nanti akan mengenerate ide-ide Anda ketika Anda menyusun skripsi. Tujuannya kan itu. Jadi nanti endingnya sebetulnya di akhir mata kuliah, di akhir semester ini, Anda harus sudah punya topik yang akan Anda ajukan untuk divalidasi oleh jurusan. Jadi nanti Milhah punya tugas di akhir perkuliahan untuk mengumpulkan topik-topik dari setiap peserta kuliah. Kelas yang satunya gitu juga. Di manajemen keuangan kan kita punya 2 kelas. Di kelas yang marketing juga akan begitu, SDM juga begitu. Sehingga nanti di akhir semester diharapkan semua topik penelitian sudah bisa terkumpul, kami yang di jurusan bisa memvalidasi untuk memproses surat tugas dosen pembimbing, kan begitu. Nah, di mata kuliah ini Anda perlu mengenal ada yang namanya building blocks. Jadi kalau kita di finance itu ada kenal istilah ini, ada building blocks gitu. Jadi sebetulnya ada 13 bidang di keuangan yang bisa Anda gali lebih dalam untuk menjadi topik-topik penelitian nanti. 13-nya ada di situ, ada di slide itu. Sudah bisa terlihat kan slide saya. Selama ini yang pengalaman saya sebagai dosen pembimbing, Anda itu biasanya hanya akan berkutat di situ-situ saja. Kebanyakan penelitian yang Anda ajukan, topiknya hanya akan di situ-situ saja, kemudian model penelitiannya juga akan begitu-begitu saja. Yang paling banyak sampai sekarang adalah pengaruh bla 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 terhadap bla 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 bla. Jadi sebetulnya Anda hanya sedang berkutat pada apa sih determinan dari misalnya struktur modal, apa sih determinan dari kebijakan dividen. Determinan itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi. Kebanyakan kita masih terus berkutat di situ. Biasanya yang diajukan adalah tentang form value, capital structure, kebijakan dividen. Kemudian masih ada beberapa yang meneliti tentang event study. Kalau event study itu berarti Anda sedang bicara di building block yang ke-6, efficient capital market theory. Itu salah satu metode pengujiannya adalah dengan event study untuk menguji pasar bentuk setengah kuat, semi strong form gitu kan. Kemudian yang lain-lain yang menurut saya bahkan sampai sekarang pun saya tidak pernah meneliti di ranah itu adalah building block yang ke-7, option pricing theory. Ini menurut saya cukup tough gitu. Jadi tentang derivatif gitu kan ya. Kita bicara tentang pricing dari derivatif. Ini lumayan tough sehingga sampai sekarang pun saya tidak pernah ngutak-atik tentang itu. Nah, bersyukurnya hari ini option itu juga disinggung di salah satu jurnal yang akan kita bahas, Who Makes Acquisition. Itu salah satunya menyinggung tentang option. Nanti kita akan lihat seperti apa, gitu ya. Oke.
Yang lain-lain adalah kalau yang ini financial intermediation itu kita bicara perbankan ada di situ. Kemudian market microstructure itu adalah struktur mikronya pasar. Kalau di pasar modal itu biasanya kalau Anda bicara tentang pengaturan lot gitu kan. Lot itu sekarang berapa sih atau bid ask spread-nya. Kemudian dalam transaksi itu yang diizinkan itu perubahan harganya sampai berapa besar, ya itu namanya microstructure. Microstructure. Sekarang ini juga saya sudah jarang membaca tentang market microstructure diteliti orang. Yang paling berkembang sekarang ini adalah behavioral finance. Kalau kita ingin mencari novelty, tapi novelty ini adalah ranahnya mahasiswa doktoral S3. Jadi dulu kemarin waktu saya ngambil doktoral itu saya dituntut untuk memberikan novelty, kebaruan penelitian. Kebaruan penelitian itu artinya sesuatu yang memang belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Itu namanya novelty atau kebaruan. Kalau Anda mahasiswa S1, mestinya Anda tidak dituntut novelty-nya. Kalau saya sih selalu menekankan ke mahasiswa, Anda tidak perlu bicara novelty. Tapi yang harus Anda tekankan adalah kalau deskripsi kita itu ada salah satu subjudul yang judulnya orisinalitas penelitian. Orisinalitas itu penting karena di orisinalitas itu Anda meyakinkan orang bahwa penelitian Anda itu tidak plagiat, gitu ya, tidak menyontoh penelitian orang, tidak memplagiasi. Plagiasi itu beda dengan replikasi ya. Replikasi Anda sangat dianjurkan. Artinya apa? Anda ambil satu penelitian, kemudian Anda contoh step-stepnya, step-step di baik pengembangan hipotesisnya maupun di metode penelitian, metode untuk membuktikan hipotesis itu. Itu namanya replikasi. Cuman di originalitas penelitiannya Anda harus statement-kan. Anda harus membuat statement bedanya apa sih penelitianmu ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk meyakinkan pembacamu bahwa penelitian saya ini bukan plagiasi walaupun ini penelitian replikasi gitu kan. Nah, biasanya yang paling gampang untuk originalitas penelitian itu adalah Anda menstatekannya adalah sampel penelitiannya berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Sampel yang Anda pakai di penelitian ini. Atau periode penelitiannya berbeda. Sehingga mau nggak mau dengan periode yang berbeda, datanya berbeda, pengujiannya itu dipastikan akan berbeda juga. Hasilnya mungkin berbeda. Nah, itu terkait dengan originalitas. Nah, kalau kita bicara novelty, walaupun ini bukan ranah Anda, gitu kan ya, novelty penelitian akan paling banyak bisa kita dapat itu sebenarnya di behavioral finance. Karena apa? Karena dari 13 building block yang lain, behavioral finance ini relatif yang paling baru. Relatif paling baru. Sehingga kalau kita mau cari novelty, paling gampang dapat di situ. Kalau saya kemarin saya menelitinya di corporate finance. Corporate finance-nya itu saya kemarin teliti di capital structure theory. Capital structure theory. Saya dapat novelty itu setelah saya membaca sekian ratus jurnal. Hampir 1000 jurnal saya baca. Dalam 1 tahun saya baru menemukan novelty-nya. Dan novelty-nya itu nggak besar. Ceruknya sangat kecil karena penelitian di capital structure itu sudah sangat banyak. Saya memetakan banyak sekali penelitiannya sehingga saya cari celahnya untuk dapat novelty susah. Tapi dalam 1 tahun saya akhirnya dapat novelty-nya. Kalau Anda karena tidak dituntut untuk mendapatkan novelty, saran saya nanti kalau Anda meneliti, kalau Anda mencari topik penelitian, masalah penelitiannya itu Anda runtut dari penelitian terbaru di bidang itu. Jadi kan mana yang akan Anda pilih
topik apa yang akan Anda pilih itu kan tergantung kepada minat Anda gitu kan. Di sini kayaknya, nah, so which topic to choose gitu. Jadi topik apa yang akan Anda pilih itu tergantung pada minat Anda di mana, career Anda di mana, supervisor Anda menghendaki apa dan sebagainya. Ini. Tapi yang pertama itu minatnya. Minat Anda di mana sih? Anda paling senang meneliti apa sih? Anda lebih mampu memahami di yang mana sih, yang kayak gitu. Pilih itu dulu. Setelah Anda pilih, Anda mappingkan penelitiannya, mappingkan penelitian-penelitian terbaru dulu untuk dapat isu yang paling baru di topik itu apa. Itu saja kalau saya. Isunya yang paling baru, setelah Anda dapat, Anda replikasi saja itu. Pilih salah satu jurnalnya. Kalau saran saya, pilih jurnal internasional yang bereputasi. Artikel itu terbit di sana. Jurnal internasional bereputasi. Gitu. Isu terbarunya apa? Pilih salah satu jurnal, lakukan replikasi. Replikasi itu maksudnya cara mereka meneliti itu Anda tiru metodenya. Daripada Anda mengembangkan sendiri, itu sangat amat susah. Sangat amat susah mengembangkan metode sendiri. Kemarin di disertasi saya, karena saya punya novelty, saya harus mengembangkan metodenya sendiri. Itu setengah mati. Bahkan saya harus bertanya kepada beberapa expert gitu. Tidak cuma tim promotor saya saja yang memberi masukan, bahkan saya harus ke ITS, ke dosen-dosen statistik untuk saya mendapat advice terkait dengan metode saya. Nah, setengah matinya begitu kalau kita harus mengembangkan metode kita sendiri. Nah, kalau Anda cukup saja replikasi, tiru. Mereka melakukannya seperti apa, Anda ikuti seperti itu. Itu maksudnya replikasi. Sehingga Anda tidak perlu terlalu sulit mengembangkan metodologi penelitiannya. Yang menurut saya challenge yang terutama ketika Anda menyusun skripsi adalah Anda meyakinkan dosen pembimbingmu bahwa topik ini adalah merupakan isu terbaru di bidang itu. Gitu. Masalah penelitian yang Anda angkat itu adalah isu terbaru di bidang itu. Saya seringkali menolak mahasiswa, ini baru kemarin itu ada mahasiswa yang ingin meneliti tentang firm value, nilai perusahaan. Nilai perusahaan, kemudian dia independen variabelnya adalah growth, sama yang kedua itu saya agak lupa, ada dua variabel utamanya. Cuman saya bilang kayaknya masalah begitu sudah banyak deh diteliti. Terus saran saya kalau kamu tetap ingin meneliti tentang nilai perusahaan, coba mappingkan lagi penelitian-penelitian terkini, terbarunya, terupdate-nya untuk nilai perusahaan itu apa yang diteliti. Nah, saya biasanya akan menyarankan seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah mentok, memang misalnya penelitian-penelitian tentang nilai perusahaan itu cuma mentok di determinan nilai perusahaan, firm value-nya, ya sudah kamu kalau memang tetap akan bertahan di situ, teliti itu nggak apa-apa. Akhirnya akan seperti itu. Tapi biasanya saya akan mengencourage mahasiswa untuk mendapatkan isu-isu terbarunya dulu. Nah, oke. Ini building block-nya, kemudian Anda akan memilih topik yang mana, itu tergantung pada interest Anda di mana. Kemudian biasanya lagi saya juga menyarankan mahasiswa, kamu itu paling paham di mana. Yang paling kamu pahami itu di bagian yang mana, di topik yang mana. Udah masuk saja ke situ, misalnya gitu. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu kemarin saya juga sempat share tentang ini ya, research issue in corporate finance. Ini sebenarnya juga slide-nya Pak Brantas, saya cuma memakai. Jadi kalau Anda baca slide ini berisi tentang perkembangan research-nya.
building block-nya iya ada di situ, kemudian perkembangan research-nya. Walaupun di building block-nya nggak semua masuk. Seperti tadi saya bilang, option pricing teorinya nggak ada. Kemudian yang lain-lain juga nggak banyak yang nggak masuk juga di situ. Ini cuman beberapa, kemudian ditampilkan juga research terbarunya, perkembangan research-nya. Kalau Anda membaca slide-slide awal, ini adalah early bird-nya gitu ya, awal kelahiran finance sebagai sebuah disiplin ilmu. Jadi di sini ada banyak artikel-artikel yang merupakan artikel-artikel rujukan gitu ya. Ada Harry Markowitz invariant model. Kalau Markowitz ini kan juga yang lainnya lagi. Teori yang paling kita kenal dari Markowitz adalah diversifikasi portfolio gitu kan ya. Kemudian ada Sharpe. Kalau Sharpe itu CAPM, Capital Asset Pricing Model. CAPM itu nanti berkembangnya juga luar biasa. Fama Friend itu bahkan mengembangkan teori-teori kelanjutannya, itu ada 3-factor model, 5-factor model, dan sebagainya. Kemudian pricing modelnya juga akan ada APT, Arbitrage Pricing Theory. Anda bisa merunut itu. Ini ya yang di slide pertama ini adalah seminal papernya gitu ya. Jadi paper yang memang menjadi trigger gitu, sehingga sampai sekarang pun walaupun dia sudah jadul, kalau kita butuh referensi terkait itu, kita masih akan merujuk ini. Markowitz, Sharpe, kemudian Fama yang ini efficient market hypothesis gitu kan. Ini walaupun asumsi-asumsi yang membatasi model itu banyak gitu. Kalau banyak asumsi itu kan biasanya kelemahan modelnya banyak gitu ya. Tapi model-model ini masih tetap banyak dibicarakan. Kemudian ada Jensen-Macklin agency theory. Ini juga tetap jadi rujukan itu. Ini seminal papernya. Kemudian di ranah yang lain itu ada yang namanya irrelevant theory. Irrelevant theory. Baik untuk capital structure maupun untuk dividend policy. Kebijakan dividennya. Jadi kalau yang Modigliani Miller irrelevant theory untuk capital structure itu dia mengatakan bahwa capital structure itu tidak relevan pada nilai perusahaan. Artinya dia tidak punya pengaruh pada nilai perusahaan. Irrelevant. Walaupun tadi yang membatasi itu asumsi-asumsinya banyak. Asumsi-asumsinya banyak. Kemudian sampai sekarang MM teori tetap dibicarakan orang, walaupun orang bilang bahwa Modigliani Miller irrelevant teori itu tidak rasional di zaman yang sekarang. Tapi dari irrelevant teori itu kemudian muncul teori-teori yang lain. Kalau di teori capital structure itu ada trade-off teori, pecking order teori, yang lebih sophisticated, bukan sophisticated, yang lebih baru, teori yang lebih baru itu market timing teori Becker-Hulgre gitu kan. Nah, yang kayak gitu muncul ke sini-sini. Bahkan saya sedang nyusun buku tentang teori capital structure, ada teori-teori yang lebih baru lagi terkait itu. Teori capital structure yang mengaitkan dengan microstructure pasar, yang kayak gitu. Product market, pasar produknya dan sebagainya, itu sedang saya pelajari dan saya sedang berusaha menyusun buku tentang itu. Nah, kalau seperti tadi saya bilang, kalau Anda ingin meneliti topik tertentu, Anda harus petakan dulu penelitian yang sudah ada seperti apa, isu terbarunya apa. Caranya selalu seperti itu. Di slide ini Anda bisa baca ini. Kalau ini capital structure itu. Kenapa saya banyak tahu tentang capital structure? Karena disertasi saya tentang capital structure. Kalau disertasi saya kemarin, saya itu mengangkat jadi latar belakangnya adalah bahwa
penelitian-penelitian sekarang itu sudah lebih menekankan pada memandang teori sebagai teori yang komplement, teori yang saling melengkapi, bukan lagi sebagai competing. Kalau competing itu kan teorinya itu diperhadapkan gitu, diperhadapkan, kemudian kita menilai teori mana yang lebih baik, yang lebih bagus menjelaskan praktek yang ada, praktek korporasi yang ada. Tahun-tahun kemarin itu penelitiannya masih seperti itu. Jadi competing teori. Apakah trade-off teori lebih bagus daripada pecking order teori? Mana sih teori yang lebih bisa menjelaskan praktek-praktek struktur modal perusahaan? Apakah trade-off teori, pecking order teori, atau market timing teori? Itu kemarin-kemarin masih begitu. Nah, saya membaca banyak sekali jurnal dan saya menemukan bahwa trennya sekarang bukan lagi itu, tapi kita memandang teori sebagai teori yang merupakan komplement, saling melengkapi. Nah, di disertasi saya kemarin saya mengangkat dua teori, trade-off teori dan market timing teori. Kenapa saya mengangkat ini? Karena ada satu variabel yang saya dapatkan yang bisa menjembatani dua teori ini. Artinya saya bisa mengkawinkan dua teori ini lewat satu variabel itu, speed of adjustment namanya. Ceritanya begitu. Anda bisa baca beberapa publikasi saya sedang publish lagi di JDM 1, ini nanti bisa Anda baca walaupun ribet. Penelitian saya sangat ribet gitu karena statistiknya banyak sekali, step-stepnya saya banyak banget. Dan hasilnya adalah dari 10 hipotesis cuman 3 yang terdukung. Jadi saya kan waktu itu mengajukan bahwa ada yang namanya variabel deviasi leverage. Kalau ini terkait dengan ini. Kalau di teori trade-off teori itu ada yang namanya optimum capital structure, struktur modal yang optimal itu. Jadi struktur modal optimal ini adalah titik yang berusaha dicapai oleh perusahaan. Perusahaan itu harus berada di titik optimal itu supaya dia mendapat benefit yang besar dari kondisi struktur modalnya. Nah, sayangnya dalam prakteknya seringkali perusahaan itu terdeviasi dari struktur modal optimal. Karena ada banyak kendala, ada banyak shock, ada banyak hal, sehingga membuat perusahaan itu selalu terdeviasi. Nah, saya memasukkan faktor itu, deviasi leverage. Jadi, seberapa jauh perusahaan terdeviasi dari struktur modal optimumnya sebagai settingnya. Jadi, saya membagi-bagi sampel saya ke dalam banyak kelompok. Akhirnya yang saya pakai 4 kelompok. Far under, far above, close under, close above, yang kayak gitu. Yang tengah-tengah, yang middle saya buang. Itu penelitian saya begitu. Karena ada yang namanya optimum capital structure. Tapi di teori-teori yang lain, market timing teori, dia tidak ada optimum capital structure. Sehingga kenapa saya bisa mengawinkan trade-off teori dengan market timing teori? Karena saya dapat satu variabel yang namanya speed of adjustment. Kalau di trade-off teori itu ada kecepatan penyesuaian. Kalau perusahaan sudah terdeviasi, dia akan berusaha balik ke struktur modal optimumnya. Seberapa cepat dia balik itu ditentukan dari seberapa jauh dia terdeviasi. Karena semakin jauh terdeviasi, cost yang ditanggung semakin besar. Seperti itu. Sementara di market timing teori tidak ada optimum capital structure, sehingga speed of adjustment-nya pasti 0, nggak ada speed of adjustment. Sehingga saya bisa mengawinkan dua teori itu. Dugaan saya, dua teori ini saling komplement. Ada satu rezim, ada satu kondisi di mana perusahaan-perusahaan itu
sedang menerapkan trade-off teori, tapi ada satu kondisi di mana perusahaan-perusahaan itu sedang menerapkan market timing teori. Nah, itulah kenapa saya memisah-misah tadi sampel saya ada yang far under, close under gitu kan. Kalau yang far under dan far above itu saya menduganya mereka pasti akan menerapkan trade-off teori. Ada speed of adjustment di sana. Tapi kalau yang close under, close under, close above itu kemungkinannya mereka sedang melakukan market timing teori. Market timing teori itu terkait dengan mispricing dan sebagainya. Itu complicated sekali seperti itu. Nah, itu saya dapat karena saya memetakan banyak penelitian, sehingga saya bisa membaca teori-teori itu saling keterkaitannya seperti apa dan sebagainya. Apakah Anda harus melakukan itu? Iya, Anda harus melakukan itu. Kalau Anda memutuskan untuk meneliti tentang struktur modal, ya harus Anda pahami teori struktur modal besarnya seperti apa, kemudian teori subteorinya akan seperti apa. Jadi nanti deskripsi itu pasti Anda akan ditanya, grand teorimu apa? Grand teorinya apa? Nah, Anda harus bisa, kalau Anda ngambil topik ini, grand teorinya apa, itu Anda harus bisa memetakan. Kemudian subteori-subteorinya, saling keterkaitannya seperti apa, itu harus Anda paham. Supaya Anda benar-benar tahu tentang apa yang sedang Anda teliti, kan gitu ya. Oke, yang lain-lain ini market timing teori. Nanti Anda bisa baca. Market timing teori ini kenapa dia bilang bukan teori klasik gitu. Kalau saya di disertasi saya mengklasifikasikan teori struktur modal sebagai teori klasik dan yang bukan klasik. Yang teori klasik itu ya packing order, kemudian trade-off teori, kemudian struktur modal berdasarkan agency teori, struktur modal berdasarkan signaling teori, yang kayak gitu, itu klasik. Nah, yang tidak klasiknya itu yang ini, market timing teori. Dia baru dipropos oleh Becker dan Hugler itu di tahun 2002. Walaupun setelah dipropos itu pro kontranya banyak. Seperti biasa, pro kontra itu hal yang biasa. Artinya ada kelompok peneliti yang mendukung, ada kelompok peneliti yang tidak mendukung. Pros and cons gitu kan. Jadi kelompok-kelompok peneliti yang mendukung itu mengatakan bahwa iya ada efek persisten dari perilaku timing berusaha. Kalau saya cerita itu bisa satu pertemuan nggak selesai. Nanti Anda baca, coba Anda baca ya. Anda baca tentang market timing of capital structure. Clue-nya untuk Anda, ini belum banyak diteliti oleh mahasiswa kita. Sehingga kalau Anda mengusulkan topik tentang market timing of capital structure, kans Anda untuk diterima oleh dosen pembimbing itu besar. Kalau Anda cuma sekedar tadi saya bilang determinan ini, pengaruh faktor ini terhadap ini itu sudah sangat banyak. Gitu ya. Jadi cobalah masuk ke isu-isu topik-topik yang belum banyak diteliti. Oke, ini market timing teori. Ini juga masih capital structure. Kalau ini mengcompare capital structure adjustment, ini pasti dia pakai teori trade-off karena ada speed of adjustment dan sebagainya. Speed of adjustment. Speed of adjustment itu bisa Anda hitung dengan yang namanya partial adjustment model. Flannery-Rangan yang ini Flannery-Ostekin ya sebelumnya. Tulisan Flannery sebelum ini. Flannery-Rangan itu mempropos yang namanya partial adjustment model. Nanti kalau Anda lebih belajar lebih dalam di kebijakan dividen, ada juga yang namanya speed of adjustment-nya. Salah satu mahasiswa bimbingan saya sedang meneliti speed of adjustment di kebijakan dividen untuk mengkaitkan dengan yang namanya istilahnya apa sih? Perilaku perusahaan untuk membuat smoothing dividen. Jadi kalau kebijakan dividen itu kan
diusahakan oleh perusahaan itu tidak terlalu fluktuatif, stabilitasnya itu dijaga. Karena kalau misalnya hari ini, tahun ini Anda bayar dividen Rp100 per lembar, tahu-tahu tahun besok Anda cut jadi Rp50 per lembar, itu signal yang terkirim ke pasar buruk, gitu kan. Pasti pasar akan menilai, oh ini perusahaan sedang ada masalah yang nggak beres ini. Karena kemarin bisa bayar dividen Rp100 per lembar, kenapa tahun ini cuma 50? Nah, signal-signal yang seperti itu kan dijaga oleh perusahaan supaya sinyal yang diterima itu adalah sinyal yang baik. Nah, perusahaan akan menjaga stabilitas dividen. Kalau tahun ini Anda menambah jumlah dividennya, misalnya tahun kemarin bayar 100, tahun ini bayar 105 per lembar. Tahun besok Anda harusnya menambah juga. Jadi dividen yang meningkat gitu. Karena yang seperti ini akan terbaca. Profitabilitasnya sedang bagus. Walaupun kalau menggunakan pendekatan yang lain, orang bisa bilang, oh perusahaan itu sedang tidak membutuhkan pertumbuhan. Gitu kan? Growth-nya tidak butuh. Karena kalau dia butuh growth, mereka akan memakai sebagian keuntungannya, profitnya untuk mendanai ekspansi, gitu kan? Sehingga earning per share yang dibagi juga tidak akan ditambah. Nah, yang kayak gitu. Bisa ada banyak sudut pandang. Bisa ada banyak sudut pandang. Itu semua dipertimbangkan ketika perusahaan membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Karena adanya asimetri informasi yang dimiliki oleh insider, manajer perusahaan dengan yang dimiliki oleh pasar itu beda, asimetris itu. Insider punya informasi banyak, sementara orang-orang yang di pasar itu informasinya sedikit tentang perusahaan. Sehingga ada kemudian yang namanya signaling. Pasar akan menganggap corporate action yang dilakukan oleh perusahaan itu sebagai sinyal-sinyal. Mereka akan memaknai itu sebagai sinyal. Oh, kalau perusahaan menambah dividennya, pasti perusahaan itu profitabilitasnya sedang bagus. Tapi ada juga sisi lain, oh perusahaan itu pasti sedang tidak butuh pertumbuhan. Kayak gitu. Itu harus dipertimbangkan oleh manajer yang mengambil keputusan terkait itu. Oke. Hal yang lainnya ownership structure. Ownership structure ini sudah banyak juga diteliti oleh mahasiswa kita, oleh kakak-kakak tingkat Anda. Biasanya mereka akan menelitinya terkait dengan kepemilikan institusional. Gitu. Ownership structure itu nanti akan banyak dibawa ke arah agency teorinya. Kalau agency teori kan kita sudah tahu gitulah ya. Agency teori itu bicara tentang bahwa di perusahaan itu ada yang namanya agent dan prinsipal. Perusahaan yang dikelola dengan profesional itu akan melakukan pembagian itu, bahwa prinsipal itu sebagai pemilik perusahaan akan mendelegasikan pengelolaan perusahaannya kepada agent. Dalam hal ini manajer. Karena adanya dua pihak ini yang pasti kepentingannya berbeda, sehingga agency teori mengatakan bahwa akan ada konflik di antara pihak-pihak itu, agent dan prinsipal. Kalau prinsipal itu kan kepentingannya dia mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, gitu kan ya. Dia pemilik perusahaan, artinya dia pemegang saham. Tuntutannya adalah dia punya saham itu berkembang dengan baik, nilai sahamnya berkembang dengan baik, dividennya dia dapat banyak juga. Tapi agent ini orang yang sebetulnya orang yang bekerja untuk prinsipal. Harusnya dia mengikuti interestnya prinsipal, pemegang saham. Tapi pada kenyataannya, agent kan punya kepentingan sendiri. Mereka juga butuh kaya, gitu kan.
Bahkan kemudian ada istilah empire building. Jadi agent-agent, manajer-manajer ini membangun kerajaannya sendiri. Sehingga perilaku yang seperti ini bisa merugikan prinsipalnya. Itu yang disebut sebagai agency konflik. Kemudian pada step berikutnya ada masuk yang namanya debt holder, pemberi hutang. Ini juga punya kepentingan sendiri. Sehingga kemudian konfliknya berkembang lagi. Tidak hanya antara shareholder dengan manajer, tapi juga shareholder dengan bondholder. Kalau Anda nanti baca teori Jensen-Meckling, ini menurut saya teori yang sangat menarik untuk Anda baca. Kemudian nanti akan Anda temukan istilah asset substitution dan lain-lain ada di sana. Ada di sana. Oke. Kemudian yang harus Anda ingat, mungkin teori-teori begini nggak Anda banyak dapat ketika Anda ngambil mata kuliah manajemen keuangan. Ya kan? Anda kan ngambilnya manajemen keuangan, kemudian investment, kemudian seminar gitu kan ya. Pasar modal dan sebagainya, itu kan kalau pasar modal kan lebih banyak di microstructure-nya gitu kan ya. Pihak-pihak yang mengatur ada, saya malah sudah lama nggak ngajar pasar modal, jadi sudah banyak lupa gitu. Microstructure-nya lebih di sana, regulasi pasar modalnya dan sebagainya gitu. Sementara teori-teori yang seperti ini itu mungkin tidak banyak Anda dapat gitu. Saya pun tahu ini banyak itu karena banyak baca. Dan kalau saya kan ngajarnya manajemen keuangan ya, manajemen keuangan itu lebih ke corporate finance-nya. Saya ngajarinya tentang bahwa manajemen keuangan itu ada di dalam manajemen keuangan itu ada 3 policy yang harus diambil manajer CFO itu. Yang pertama financing teorinya, financing teori itu nanti kaitannya ke capital structure gitu kan. Kemudian yang kedua adalah investment teorinya, teori investasinya. Yang lebih banyak diuplek-uplek di sana adalah net present value, internal rate of return dan sebagainya kayak gitu. Dan yang ketiga adalah dividend policy-nya. Dividend policy itu nanti akan banyak diarahkan ke teori-teori dividen. Yang lain-lain enggak. Yang kayak agency teori, signaling teori itu enggak banyak dibicarakan di manajemen keuangan juga. Sehingga ya mau nggak mau kalau memang Anda tertarik meneliti di sana, bacaannya harus banyak di situ. Ownership structure ini banyak dikaitkan dengan agency teori. Seminar papernya adalah Jensen-Meckling tahun 76. Gitu ya. Seperti saya bilang teori ini menarik. Kemudian sejauh ini agency teori yang banyak diteliti oleh mahasiswa kita baru sebatas itu tadi. Mengkaitkan struktur kepemilikan dengan konflik keagenan. Kenapa begitu? Karena kalau struktur kepemilikannya asumsinya gitu ya, hipotesis yang dikembangkan di banyak penelitian itu begini. Kalau struktur kepemilikan perusahaan itu banyak dimiliki, sahamnya banyak dimiliki oleh pemilik institusional, agensi konfliknya itu akan lebih kecil. Karena apa? Karena katanya pemilik institusional itu lebih punya power untuk mengawasi, kontrolnya lebih besar. Kayak gitu. Yang sejauh ini banyak berkembang teori-teorinya tentang agency teori. Anda bisa memetakan lebih jauh sebetulnya. Selain itu, apalagi sih lebih jauhnya tentang agency teori. Agency teori ini juga banyak dikaitkan dengan kebijakan dividen. Banyak dikaitkan juga dengan kebijakan struktur modal. Kalau di jurnal yang
akan kita bahas hari ini salah satunya stakeholder konflik dan dividend policy. Itu sebenarnya sedang mengkaitkan agency teori dengan kebijakan dividen. Jadi kait mengkaitnya bisa begitu gitu. Kemudian sebetulnya ada juga yang namanya signaling teori. Signaling teori itu tadi sudah sedikit kita bahas gitu ya, bahwa corporate action apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu bisa jadi merupakan sinyal untuk pasar. Tapi catatannya corporate action-nya itu memang tidak, maksud saya begini, ada banyak mahasiswa yang salah mengartikan terkait signaling. Tidak semua hal itu bisa jadi sinyal. Contohnya, cuman masalah profitabilitas. Kalau profitabilitas kan jelas, itu terlaporkan di laporan keuangan. Sehingga profitabilitas itu nggak bisa jadi sinyal. Karena apa? Karena informasinya itu cukup, gitu. Sudah ada di laporan keuangan. Corporate action apa yang bisa jadi sinyal? Contohnya, kalau perusahaan melakukan stock split, itu bisa jadi sinyal loh. Sebetulnya apa yang sedang terjadi di pasar? Apakah stock split itu cuma semata-mata dilakukan karena harga saham di pasarnya sudah terlalu mahal sehingga harus di-split, harus dipecah-pecah? Tapi kalau cuma sekedar itu, kenapa banyak perusahaan yang tidak melakukan stock split walaupun harga sahamnya sudah sangat mahal? Unilever contohnya. Kayak gitu. Nah, sehingga stock split ini bisa jadi merupakan salah satu sinyal. Harus diteliti. Sinyal yang dimiliki oleh action ini apa saja? Kayak gitu. Termasuk juga pengumuman dividen. Pengumuman dividen itu bisa jadi sinyal. Perusahaan mengumumkan bahwa dividennya tahun ini adalah sebesar Rp100 per lembar. Informasi ini maknanya bisa banyak, karena tadi saya bilang bahwa pendekatannya bisa banyak. Sinyal yang dikirim di pasar itu sama, tapi informasi yang tertangkap oleh investor bisa beda-beda. Gitu. Nah, Anda bisa masuk juga ke masalah signaling. Signaling itu bisa Anda teliti juga dan lumayan menarik juga menurut saya. Kalau ini terkait ownership concentration ya, ini masih tentang tadi political. Kemudian ada kalau yang semester ini saya banyak membimbing mahasiswa terkait political connection. Karena di seminar manajemen keuangannya Anda punya salah satu pertemuan yang membicarakan itu, political connection. Nah, political connection ini cukup menarik juga sih, Kalau political connection itu kan kita bicara koneksi politik gitu, bahwa agent di perusahaan kita bisa board of director-nya atau board of commissioner-nya itu punya hubungan politik dengan penguasa. Nah, yang ingin diteliti dari situ adalah ada nggak impact-nya, ada nggak dampaknya pada kinerja perusahaan. Mungkin dampaknya kepada struktur modalnya, dampaknya pada nilai perusahaan. Itu yang banyak diteliti terkait political connection. Anda bisa masuk juga ke situ. Tapi kalau saya sih, saran saya tidak sekedar hubungan itu saja. Gitu. Mungkin sudah berkembang ke isu-isu yang lebih advance daripada sekedar itu. Gitu ya. Oke. Kalau ini apa? Cross listing.
Kalau cross listing itu kan di kita ada satu perusahaan yang melakukan listing di lebih dari satu pasar, gitu ya. Cross listing. Ini penelitiannya ada juga. Tapi kalau ini kayaknya nggak terlalu menarik. Kalau saya sih nggak tertarik. Kalau Anda tertarik bisa. Anda bisa pelajari lebih lanjut terkait cross listing. Tapi kalau Anda mau meneliti tentang ini, artinya Anda harus temukan perusahaan-perusahaan yang melakukan cross listing, gitu kan. Kalau di Indonesia kayaknya nggak banyak deh yang melakukan cross listing. Oke, kemudian teori dividen. Teori dividen ini sudah banyak sekali dilakukan. Seperti tadi saya bilang, salah satu mahasiswa saya sedang meneliti tentang speed of adjustment untuk dia memberikan informasi. Jadi tujuan penelitiannya adalah memahami perilaku dividen perusahaan, dividen policy perusahaan. Apakah perusahaan melakukan smoothing dividen atau tidak, yang seperti itu. Cuman kalau yang di teori dividen itu nanti rada sulit di datanya adalah kalau kita bicara kebijakan dividen kan biasanya purposive samplingnya perusahaan harus terus-menerus membayarkan dividen dari waktu ke waktu. Nah, itu yang membuat sulit karena banyak perusahaan di Indonesia yang tidak terus-menerus bayar. Tidak terus-menerus membayar dividen. Mahasiswa saya ingat sekali karena baru kemarin bimbingan ke saya. Dia periode penelitiannya 10 tahun. Tadinya cuma 5 tahun, saya minta perpanjang 10 tahun. Tapi akibatnya sampelnya cuma tinggal 27 perusahaan yang secara terus-menerus 10 tahun itu membayarkan dividen. Saya minta dia ngelihat lagi, dicek lagi apakah benar begitu, karena populasinya itu adalah semua perusahaan kecuali perusahaan di sektor keuangan. Mestinya kan banyak ya. Tapi katanya terakhir bilang ke saya, Bu, saya cuma menemukan hanya 27 perusahaan yang 10 tahun berturut-turut membayarkan dividen. Handicapnya di situ. Kalau kita meneliti teori dividen, karena tidak semua perusahaan di Indonesia secara terus-menerus membayarkan dividennya. Tapi dividen puzzle itu tetap ada sampai sekarang. Teka-teki terkait dividen itu tetap ada. Sehingga ya ada celah masuk ke sana. Kalau ini empirical investigation-nya ya, apa yang ingin berusaha dibuktikan oleh penelitian-penelitian itu kebanyakan mereka ingin meneliti tentang ini. Apa impact dividen pada firm value, dan mereka ingin membuktikan dividen irrelevant hypothesis tadi. Jadi kan saya sudah singgung ada irrelevant teori dari Modigliani dan Miller di capital structure dan di dividen. Apakah benar sih bahwa dividen itu tidak relevan? Ini mereka berusaha membuktikan itu. Oke. Masih di dividen policy, ini contoh-contohnya ada Backstool, Laporta. Ini apa sih? Legal resinnya. Di Laporta ini juga disitasi oleh penelitiannya yang kita bahas hari ini. Stakeholder konflik. Itu dia mensitasi juga salah satunya Laporta terkait dengan legal rezimnya. Jadi apa namanya, bagaimana legal rezim itu nanti dihubungkan dengan bagaimana perlindungan shareholder-nya, stockholder-nya lebih tepatnya. Bagaimana perlindungan hukum terhadap stockholder. Di situ kan ada common law, ada civil law. Nanti Anda lihat apa itu common law, apa itu civil law. Jadi saya pun ya sampai sekarang ini, kata orang saya sudah doktor, tapi kalau saya baca satu jurnal tertentu bukan berarti saya paham semuanya, enggak. Saya tetap butuh bantuan search engine. Kalau zaman Anda ini gampang sekarang, ada yang namanya search engine, gitu kan.
Anda tinggal ketikkan keywords-nya, Anda akan tahu apa yang dimaksud dengan itu. Kalau dulu zaman saya S1, bantuan saya itu hanya buku. Setengah mati, luar biasa susah. Kalau saya kesulitan mencari sesuatu, itu luar biasa. Tapi kalau sekarang kan gampang, ada search engine, ada Mbah Google gitu kan. Nah, saya baca jurnal pun, yang saya bilang tadi, who makes acquisition, ini tough banget. Saya butuh bantuan search engine untuk tahu banyak hal, termasuk substitute model. Itu ada di, kalau ini ada di yang satunya ya. Ada yang di stakeholder conflict. Bahkan saya harus search untuk tahu outcome model dan substitute model itu apa. Karena saya tidak banyak meneliti dividend policy. Untuk Anda paham satu jurnal tertentu, artikel tertentu, ada keyword-keyword yang memang harus Anda pahami definisinya dulu. Gitu. Oke, sebelum ke sana kita lanjut ini dulu. Dividend expropriation, ini juga menarik. Expropriation itu kan perampasan, pengambil alihan gitu. Ada terjadi di dividen juga expropriation. Mekanismenya seperti apa, itu banyak sekali penelitian yang sudah melakukan itu, dan mahasiswa kita belum ada. Sejauh ini saya belum melihat ada yang meneliti tentang dividend expropriation. Kalau Anda mau masuk di sana, rasanya cukup menarik. Coba Anda baca. Cuman kalau saya bilang ke mahasiswa kan, Anda baca, Anda pahami. Kalau Anda paham, teliti itu. Kalau Anda paham, ya jangan memaksakan diri. Kalau saya selalu bilang begitu. Karena untuk nyusun skripsi itu kan waktu Anda terbatas. Kalau Anda ada satu mahasiswa yang menurut saya mahasiswa yang pandai, pinter dia. Salah satu mahasiswa berprestasi itu namanya apa sih yang diperlombakan itu. Nah, dia salah satu mapres, tapi baru lulus di semester, mungkin Anda tahu namanya, tapi nggak usah saya sebut. Dia baru lulus kemarin, yang uji kebetulan saya. Semester 13, kalau nggak salah. Dia baru lulus. Dan penelitiannya tentang apa sih, saya agak lupa. Penelitiannya rada sulit sih, walaupun sudah banyak yang meneliti, cuma secara modelingnya, statistiknya rada sulit. Aduh, saya kok lupa. Nanti kalau saya ingat saya kasih tahu ya. Kemarin saya nguji. Oke. Kemudian ini masih dividen. Disappearing dividend ini juga sudah banyak diteliti. Jadi disappearing dividend itu kan kadang-kadang dividen tidak terbayarkan dan sebagainya, tiba-tiba dividennya menghilang dan sebagainya. Itu efeknya terhadap nilai perusahaan seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang sebetulnya di teori dividen yang ini ada life cycle theory of dividend. Jadi dividen itu dibayarkan berdasarkan life cycle perusahaan atau enggak sih gitu. Life cycle perusahaan kan ada yang perusahaan baru lahir, tumbuh, maturity, decline. Nah, apakah pembayaran dividennya itu mengikuti life cycle-nya atau tidak? Itu teori tentang life cycle. Sudah ada yang teliti tentang ini. Kemudian ada yang namanya catering dividend. Catering dividend ini belum banyak diteliti. Kalau catering dividend itu kan cater itu perusahaan mengikuti kemauan investornya. Perusahaan mengikuti kemauan investor. Kalau investor maunya saya dapat dividen banyak, ya sudah, dividen yang tidak dibagikan per lembar sahamnya besar. Itu catering dividend. Anda bisa masuk ke sana. Catering dividend masih relatif jarang juga di skripsi-skripsi kita. Ini signaling sebagai dividen sebagai signaling. Ini dividen smoothing tadi yang sudah saya singgung.
dividend initiation. Oke, itu topik-topik terkait topik di bidang finance. Oke. Masih bersama saya kan ya? Masih bersama saya. Oke, supaya Anda nggak bosan, sekarang giliran Anda yang berbicara. Kita masuk ke dua jurnal kita. Sudah 8:30. Saya setting waktunya 1,5 jam. Masih setengah jam lagi. Dua jurnal kita, yang pertama adalah Stakeholder Conflict dan Dividend Policy. Dari judulnya, kita bisa tahu bahwa penelitian ini bicara tentang agensi, teori, dan kebijakan dividen, gitu kan ya. Yang kedua adalah Who Makes Acquisition, CEO Overconfidence and the Market Reaction. Kalau ini bicara tentang akuisisi, kemudian kalau kita bicara introduction-nya, yang CEO Who Makes Acquisition itu, di introduction-nya itu dikatakan bahwa akuisisi di Amerika itu butuh sudah perusahaan-perusahaan Amerika itu sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk melakukan merger selama 2 dekade terakhir. Jadi catatan di jurnal ini dikatakan 3,4 triliun US dollar dana dikeluarkan atas lebih dari 12.000 merger selama 2 dekade terakhir. Tapi kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa dalam merger-merger tersebut, perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi itu pada kenyataannya mereka rugi. Kemudian dugaannya adalah bahwa kerugian itu mungkin muncul karena adanya perilaku CEO-nya. CEO-nya terlalu overconfidence, percaya dirinya kebangetan, sehingga mereka overestimate, mengestimasi secara berlebihan return yang mungkin digerakkan oleh merger itu. Padahal kenyataannya return-nya tidak setinggi yang diestimasi. Sehingga kemudian pada kenyataannya pengakuisisi ini rugi, gitu. Kalau yang di Who Makes Acquisition. Cuman pertanyaan saya, Anda kan pasti sudah baca ya, Anda sudah baca ya. Pertanyaan selanjutnya kan, di penelitian ini overconfidence-nya diukurnya pakai apa? Sebelum ke sana, Anda juga pasti akan ditanyain hipotesis yang ingin diuji di penelitian ini apa. Ya. Nah, kalau di jurnal ini, kalau di artikel ini, hipotesisnya itu dituliskan sebagai prediction. Prediction pertama dan prediction kedua. Ada 2 prediksi, itu empirical prediction. Oke, itu empirical prediction-nya. Ada yang mau menjelaskan ke saya? Apa sih yang mau diuji di sini? Ada? Silahkan. Saya juga masih belajar loh. Ini saya juga baru membaca-baca karena seperti tadi saya bilang, penelitian ini sangat amat complicated menurut saya. Bahkan data yang dipakai pun data yang digunakan untuk penelitian ini juga macam-macam.
Dia pakai SDC, Securities Data Company, dan Center for Research in Security Price, CSRP, untuk dapat data tentang mergernya. Kemudian pakai data personal CEO itu dikumpulkan dengan menggunakan alat tertentu. Tapi sumbernya ada di Who's and Who in Finance and Industry. Jadi mereka mengumpulkan data terkait dengan pendidikan CEO, kemudian sekuritas yang dimiliki yang kayak gitu secara detail dengan menggunakan Dun and Bradstreet, gitu kan? Kemudian sumbernya adalah Who's and Who in Finance and Industry. Mereka juga mengumpulkan data terkait CEO dari New York Times, Business Week, Financial Times, and Wall Street Journal. Itu menggunakan faktiva.com itu untuk mengetahui seberapa sering seorang CEO itu masuk ke dalam berita-berita di sana. Total number of artikelnya, jumlah kata-kata yang berisi confident, optimis, reliable, caution, konservatif, practical, dan lain-lain. Kata-kata itu dipakai juga. Kemudian ada data dari Compustat. Kalau Compustat ini terkait dengan rasio-rasio keuangan. Ada firm size, ada cash flow, ada investment, dan sebagainya. Over confidence-nya diukur dengan CEO Private Investment Decision. Jadi keputusan privat yang dilakukan oleh CEO, artinya keputusan yang terkait dengan personal CEO itu, bukan di keputusan perusahaan enggak, tapi keputusan personalnya. CEO kan pasti kan juga berinvestasi dan sebagainya. Nah, keputusan personal itu yang diukur untuk mengungkapkan revealed beliefs-nya. Jadi keyakinan CEO itu. Yang digunakan adalah personal portfolio CEO untuk mengidentifikasi executive option exercise. Nah, yang di sini agak sulitnya ada juga optionnya di situ, sehingga nanti Anda akan menjumpai long holder. Ada istilah itu ya, long holder. Long holder apa Pak? Ya, long holder. Long holder itu untuk CEO yang paling tidak sekali dalam sepanjang tenurnya masa kerjanya itu dia menghold option sampai expiration-nya, jatuh temponya. Walaupun di tengah-tengah masa itu optionnya itu sebetulnya in the money. Kalau option yang in the money itu kan sebetulnya harga kesepakatan strike price-nya itu lebih kecil daripada harga saham saat dieksekusi, saat dieksersis. Harusnya kalau in the money, ya sudah optionnya dilepas, dia membeli sahamnya, karena pasti untung gitu kan, ketika saham itu in the money. Tapi itu tidak dilakukan oleh CEO yang long holder tadi. Dia menunggu sampai expiration. Karena apa? Karena di sini ada apa namanya overconfident tadi. Overconfident. Ada aspek overconfident tadi. Itu ngukur overconfident-nya pakai itu juga, kemudian pakai juga berita-berita dari pers. Kemudian kok tak share itunya ya. Tapi Anda kan pegang. Saya tuh bahkan sampai tak print loh. Kalau saya baca-baca kayak gini tuh beneran saya print.
Oh, saya belum buka ya. Kelihatan kan ya? Sudah ya? Kelihatan, Bu. Oke. Tadi yang long holder itu ada di bagian, ada yang anu ya, sinyalnya jelek ya. Masih masuk lagi. Nih long holder, pre, post long holder dan sebagainya. Anda baca. Anda baca nanti, tapi clue-cluenya di situ. Kemudian ini adalah model yang dipakai. Untuk prediksi 1. Prediksinya apa sih? Belum kita bahas ya. Ini prediksinya. Inform with abundant internal resources, overconfident CEOs are more likely to conduct acquisition than non-overconfident CEO. Jadi prediksinya kalau resources internal perusahaannya itu banyak, CEO yang overconfident itu akan lebih mungkin untuk melakukan akuisisi dibandingkan CEO yang tidak overconfident. Prediksi yang kedua itu ini. If overconfident CEO do more merger than rational CEO, then the average value created in merger is lower for overconfident than for rational CEO. Jadi karena CEO itu overconfident, mereka banyak melakukan merger yang bahkan tadi kan kalau dia overconfident, dia overestimate future return-nya, sehingga bisa saja sebetulnya target firm yang akan diakuisisi itu tidak sebagus yang diestimasi oleh CEO. Artinya sebetulnya mergernya itu malah value destroyed, menghancurkan nilai, bukan value creation. Harapannya kan kalau kita melakukan akuisisi itu bisa menciptakan nilai. Tapi karena kalibrasi yang salah, penilaian-penilaian yang salah begini, merger yang kita lakukan itu malah value destroyed, menghancurkan nilai, bukan menciptakan nilai. Nah, yang di prediksi 2 ini membandingkan CEO yang overconfident dengan CEO yang rasional. Oke. Ini summary statistiknya, kalau ini Anda bisa baca. Biasanya di jurnal-jurnal internasional yang bagus itu bagusnya adalah di setiap tabelnya itu mereka akan memberikan keterangan begini. Sehingga kalau kita kesulitan membaca tabelnya, Anda masuk ke petunjuknya ini. Maksudnya apa sih? Itu ada di sini semua. Kalau kita jurnal-jurnal di Indonesia, bahkan saya pun tidak membuat gitu. Publikasi, kalau saya butuh nyari sesuatu ya masuk ke teksnya. Ke teksnya itu. Kalau mereka memberikan summary-nya begini. Maksudnya angka-angka yang di tabel itu apa, itu bisa dilacak dari situ. Ini adalah tadi apa namanya, spesifikasi regresi yang dipakai untuk menguji prediksi yang pertama. Oh, ini overconfidence-nya. X adalah sekelompok variabel kontrolnya. Nanti Anda cari variabel kontrolnya apa saja, termasuk tadi font size, investment, cash flow, dan sebagainya ada di situ. Kemudian Y-nya itu dummy variabel. Binary variabel. Maaf, Bu. Ya. Jurnalnya nggak kelihatan, Bu. Saya kira cuma di nggak kelihatan. itu ya, saya kira cuma di laptop saya doang. Makanya saya nggak berani motong tadi.
Saya sebentar. Kenapa baru bisa orang ngomong? Padahal kayaknya sudah sebentar ya. Nggak apa-apa sebenarnya. Sebentar ya. Masih. Enak pakai saya close dulu aja biar gampang. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini modelnya. Jadi ini adalah logistic regression. Regresi logit. Karena Y-nya adalah variabel dummy. Odds-nya nanti akan seperti apa? 10, 10. Nanti Anda cari tahu logistic regression itu seperti apa. Jadi regresi itu ada yang regresi logit, probit, regresi yang biasa yang Y-nya adalah variabel yang nilainya adalah rasio gitu kan. Kalau dummy variabel itu kan kategori datanya kan klasi data nominal ya. Data yang memang fungsinya untuk mengklasifikasikan. Kalau 1 itu berarti kelompok yang A, kalau yang 0 itu kelompok yang B, gitu kan? Anda sudah dapat itu di metodologi penelitian harusnya. Jadi skala data itu macam-macam. Nominal, ordinal, interval, rasio. Data yang paling komplit itu data rasio tadi. Data yang paling sederhana data nominal karena cuman memberikan label 1, 0, 1, 0. 1 itu untuk kelompok yang ini, 0 untuk kelompok yang itu. Nah, ini adalah regresi logistik karena Y-nya adalah variabel binary, variabel dummy. Ini modelnya. Random effect logit, random effect fixed effect logit, random effect logit. Kalau ini fixed effect dan random effect itu karena regresi yang dipakai adalah panel, data panel. Ya, jadi data Anda itu kan panel data, pool data. Sebenarnya namanya pool data. Pool data itu adalah data yang mengkombinasikan time series dan cross section. Kalau Anda meregresinya seperti regresi biasa, common effect model, regresi biasa itu cuma ditoto, dijejer-jejer saja, nanti pengaruh perusahaannya, form effect-nya nggak kelihatan. Karena kalau data yang pool tadi kan ada cross section, time series gitu kan, ada series waktu, tapi juga ada variasi yang disebabkan karena perusahaannya banyak. Gitu. Sehingga kalau Anda cuma meregresikan itu sebagai common effect model, itu Anda rugi karena efek perusahaan dan efek waktunya tidak tertangkap. Sehingga kemudian ada fixed effect dan random effect. Itu nanti ada di panel data analysis. Biasanya nanti di semester-semester setelah ini dari laboratorium jurusan manajemen itu akan mengundang orang untuk menjelaskan tentang panel data analysis kepada Anda yang konsentrasi keuangan. Ya. Jadi nanti Anda bisa memahami lebih jauh di situ. Kemudian ini market reaction-nya. Kenapa sampai ada market reaction di sana? Market reaction itu sebetulnya dipakai untuk menguji prediksi yang kedua. Prediksi yang kedua. Jadi prediksi keduanya terkait dengan perbandingan antara overconfident dan rational manager. Overconfident dan rational manager. Kalau market reaction itu reaksi pasar itu pasti metode yang dipakai oleh penulis ini adalah dia pakai event study. Jadi ketika ada
pengumuman-pengumuman tertentu, kemudian kita lihat reaksi pasarnya seperti apa. Market reaction-nya we calculate the cumulative abnormal return to the acquiring firm stock over a 3-day window around the announcement of merger bid. Jadi Windows-nya itu cuma 3 hari. 3 hari di seputaran. 3 hari sebelum, 3 hari sesudah. Di situ kita lihat reaksi pasarnya seperti apa. Kalau merger bid-nya banyak, ya masing-masing dilakukan, kemudian ditangkap gitu kan ya. Ditangkap, reaksinya seperti apa, kemudian diperbandingkan. Nah, untuk menguji apakah ada kontribusi negatif dari overconfident tadi, digunakan model ini. Oke, kenapa dibilang negatif di sini? Karena dari event tadi yang dilakukan, ini di dekompos gitu ya efeknya. Di antara non-long holder CEO, reaksinya itu signifikan positif, dan reaksi untuk stok bid-nya itu significantly negatif. Ini tadi non-long holder. Kemudian bids untuk long holder CEO itu selalu memicu negatif average reaction. Lebih jauh, negatif reaction untuk long holder CEO itu lebih terlihat untuk subsample firm year classified as post long holder. Jadi untuk data-data firm year itu kan data firm year, data perusahaan per tahunnya gitu kan ya, yang diklasifikasikan sebagai post long holder. Tadi ada pre long holder, ada post long holder. Nanti Anda lihat lagi apa bedanya di situ. Nah, untuk menguji apakah memang we test whether the negative contribution of overconfident to cumulative abnormal return hold controlling for firm and CEO karakteristik. Kita ingin menguji apakah kontribusi negatif dari overconfident untuk cumulative abnormal return itu memang terjadi untuk firm dan CEO karakteristik. Ini modelnya. CAR adalah cumulative abnormal return-nya, O adalah proxy untuk overconfidence, X adalah variabel kontrolnya. Kayaknya dua pengujian yang dilakukan itu. Yang pertama tadi, ini yang kedua. Kemudian hasil penelitiannya adalah kalau Anda baca hasil penelitian bisa ya, gampang kan ya. Jadi kalau Anda baca jurnal-jurnal internasional itu di bagian latar belakang itu mereka sudah di bagian introduction mereka sudah juga mengungkapkan hasil penelitiannya di sana. Jadi masalahnya apa? Kemudian mereka sedikit menyinggung ini loh ternyata hasil penelitiannya begini. Kemudian di bagian selanjutnya mereka akan mengungkapkan struktur artikelnya nanti akan seperti apa, section kedua yang dibahas apa, section ketiga yang dibahas apa, dan seterusnya gitu. Flow-nya akan begitu. Dan
hasil penelitian itu biasanya disampaikan dengan sangat jelas. Jadi 2 kali, di awal dan di akhir itu disampaikan lagi. Kemudian biasanya penelitian-penelitian yang bagus itu mereka akan mengemukakan kelemahan penelitiannya. Kelemahan penelitiannya, dari kelemahan itu sebetulnya Anda bisa pakai kelemahan penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang. Jadi mereka menyampaikan, ini loh penelitian saya itu kelemahannya di sini, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya lakukan ini. Biasanya mereka akan mengatakan gitu. Kalau yang di home mix acquisition, Anda ketemu nggak keterbatasan penelitiannya apa? Di conclusion-nya ada nggak? Kalau saya kok tidak menemukan ya. Mereka menyampaikan implikasi penelitiannya, tapi kontribusi implikasi itu ada, tetapi kelemahan penelitiannya enggak. Hasilnya nanti Anda baca sendiri ya, enggak susah kok bacanya. Oke. Jadi kontribusinya ada, bahkan mereka mengatakan kontribusi penelitian ini banyak loh. Kontribusi penelitiannya. Penelitian ini berkontribusi untuk riset tentang penjelasan merger. Riset tentang penjelasan untuk merger, kemudian paper ini juga berkontribusi pada literatur overconfidence. Paper ini berkontribusi untuk perkembangan literatur behavioral corporate finance dengan mempertimbangkan konsekuensi dari bias manager di efficient market. Jadi overconfidence itu tadi kan biasnya. Kenapa bias? Karena selama ini kita kalau bicara teori keuangan, kita selalu mengatakan bahwa pelaku-pelaku atau agent itu selalu rasional. Tapi kenyataannya enggak, ada banyak bias di sana. Hubris, overconfidence, dan sebagainya, ada banyak. Itu ada di keperilakuan. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah kita sedang menghubungkan corporate finance dengan behavioral finance sebetulnya. Walaupun overconfidence-nya itu tadi diproksi dengan beberapa proksi tadi. Kalau Anda bicara behavioral finance, penelitian tentang behavioral finance itu ada sih yang pakai proksi begini, tapi kebanyakan mereka akan melakukan eksperimental, desainnya eksperimental, atau survei bahkan, atau pendekatan kualitatif pun bisa dilakukan, memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu kan, pertanyaan terbuka, ya, kayak gitu bisa dilakukan seperti itu. Sehingga tadi saya bilang behavioral finance celahnya banyak untuk dapat novelty di sana. Isu-isu barunya banyak. Tapi biasanya kalau Anda S1 ya saya menyarankan yang paling gampang ya pakai proksi aja. Toh proksinya bisa, sudah banyak penelitian yang menggunakan proksi. Ini salah satu contohnya. Overconfidence bisa diproksi pakai ini. Kalau saya sih menyarankan Anda di skripsi nggak usah bikin yang susah-susah. Nggak usah bikin yang susah-susah. Yang jelas cepat selesai gitu. Cepat selesai. Kita sudah jam 9 ya. Masih ada satu jurnal, tapi kita akan bahas minggu depan juga ya jurnalnya. Ini saya sudah ditunggu untuk rapat jam 10. Itu yang bisa saya sampaikan. Anda persiapkan reviewnya yang jelas, yang harus Anda bisa tangkap dari setiap jurnal
itu adalah tujuan jurnal itu ditulis apa. Artinya tujuan penelitiannya apa sih? Kemudian hipotesisnya seperti apa. Kalau kita bicara hipotesis, artinya Anda juga harus mencantumkan kenapa hipotesis itu sampai turun seperti itu. Kemudian kontribusi penelitiannya apa, motivasi penelitiannya apa, kalau ada, karena tidak semua jurnal punya kontribusi dan motivasi penelitian. Tidak semua menstatekan itu. Metodenya seperti apa, metode itu termasuk sampel, modelnya, dan sebagainya. Hasilnya seperti apa. Itu yang setidaknya harus bisa Anda tangkap dari sebuah artikel yang Anda baca. Gitu ya. Oke. A little bit tough, sedikit tough memang, tapi dengan semakin Anda banyak membaca, semakin Anda akan terlatih. Saya pun kemarin juga sekolah begitu. Semakin saya banyak membaca, saya akan semakin tahu trappingnya seperti apa, celahnya seperti apa, kayak gitu. Jadi memang harus banyak membaca. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Mungkin Ya. terkait besok kan ada yang pemaparan presentasi. Mungkin yang bisa dipaparin itu berarti dari yang hasil reviewan itu, Bu, atau gimana? Kalau kita kan kemarin sudah sepakat, waktu kita cuma akan 40 menit. Kalau misalnya saya bisa pakai ini lagi, mungkin bisa panjang. Jadi aturannya besok tidak ada yang presentasi. Tapi presenternya siap-siap saja untuk saya tanya gitu saja. Saya kan moderatornya langsung supaya cepat aja ya, supaya tek cepat selesai. Saya akan tanya poin-poin pentingnya. Karena masing-masing jurnal nanti akan poin pentingnya akan beda-beda. Saya mengharapkan masing-masing presenter bisa menjelaskan itu dari jurnal yang dibaca. Mudah-mudahan jurnal-jurnal setelah ini tidak terlalu sulit seperti yang barusan kita bahas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu macam-macam itu ribet gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Kemudian yang tidak presentasi itu kan sudah baca juga artikelnya, bikin review juga. Artinya kalian bisa juga siapkan pertanyaannya. Pertanyaan apa yang mau disampaikan. Kemudian untuk presenternya bisa bikin PPT juga, PowerPoint, untuk di-share di WA Group. Di-share aja di WA Group supaya teman-temannya baca. Ya, minimal malam lah, Senin malam gitu sudah di-share. Jadi biar bisa baca dulu teman-temannya. Walaupun mereka sudah masing-masing baca sendiri, mereka bisa baca apa yang akan Anda presentasikan. Gitu saja ya Guntur aturan mainnya. Jadi nggak usah pakai presentasi karena akan menghabiskan waktu. Kita langsung saja tanya jawab. Saya akan memoderatori Anda. Begitu? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sudah ya. Saya akhiri ya. Kita ketemu minggu depan 7:30. Selamat pagi. Terima kasih.